Hai semuanya, jadi pada kesempatan kali ini aku ingin ngejelasin ke kalian semua tentang sudut berelasi. Jadi, yang pertama ini ada prinsip kuadran dan sudut berelasi. Nah, sebelum kita mau mengerjakan soal tentang sudut berelasi, kita harus hafal sama yang namanya tabel sin kostan dari sudut-sudut istimewa. Di sini aku udah masukin kalian, aku udah kasih lihat di sini. Ini ada tabel sin kostan dari sudut-sudut istimewa. Jadi yang paling penting adalah kita harus hafal dulu sin kostannya. Kemudian selanjutnya ke perbandingan trigonometri pada kuadran. Di sini aku udah gambar ada kuadrannya, itu ada 4 kuadran. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, di kuadran 1 itu nilai sin, cos, dan tan semuanya bernilai positif. Makanya aku tulis all plus. Kemudian di kuadran 2, yang bernilai positif adalah sin dan kosekan. Kosekan itu CSC. Kemudian di kuadran 3, yang bernilai positif adalah tan dan kotan. Dan yang terakhir, di kuadran 4, yang bernilai positif adalah cos dan sekan. Nah, selain dari yang aku tulis di sini, yang aku kasih tanda positif, berarti bernilai negatif. Misalnya kayak di kuadran 2, sin dan kosekan itu bernilai positif, berarti cos dan tan dan teman-temannya itu bernilai negatif. Begitu juga di kuadran yang lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke sudut relasi lagi. Tadi udah dijelasin tentang kuadrannya, sekarang lanjut ke sini. Jadi ada relasi kuadran 1, di mana sin 90 derajat dikurang theta akan sama hasilnya dengan cos theta. Dan cos 90 derajat, dalam kurung 90 derajat dikurang theta akan sama hasilnya dengan sin theta, begitupun selanjutnya. Kemudian relasi yang kedua, itu ada di relasi di kuadran 2, di mana bila sin dalam kurung 90 derajat ditambah theta, nilainya akan sama dengan cos theta. Sementara itu, cos dalam kurung 90 derajat ditambah theta, hasil akan sama dengan negatif sin theta. Dan selanjutnya, kemudian untuk yang di bawahnya lagi, sin dalam kurung 180 derajat dikurang theta, hasilnya akan sama dengan sin theta. Dan selanjutnya. Kemudian, selanjutnya lagi kita masuk ke relasi di kuadran 3, di mana sin dalam kurung 180 derajat ditambah theta, hasilnya akan sama dengan negatif sin theta. Dan selanjutnya cos dan tan bisa kalian baca sendiri. Kemudian yang satu lagi adalah sin dalam kurung 270 derajat dikurang theta, hasilnya akan sama dengan min cos theta. Sisanya bisa dibaca sendiri kan. Kemudian sekarang kita masuk ke relasi kuadran yang terakhir, yaitu relasi di kuadran 4. Jadi, di sini sin dalam kurung 270 derajat ditambah theta, hasilnya akan sama dengan negatif sin theta. Begitu pula dengan sisanya yang berlaku pada cos dan tan yang udah aku tulis di situ. Kemudian, di bawahnya lagi, sin dalam kurung 360 derajat dikurang theta, hasilnya akan sama dengan negatif cos theta. Jadi, jika kalau misalnya kita perhatiin ya rumus-rumus di atas itu punya pola yang hampir sama. Nah, karena itu ya sebenarnya kita juga nggak perlu ngafalin satu persatu kan. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatiin, yaitu sudut relasi yang digunakan dan tanda untuk tiap-tiap kuadran. Untuk relasi 90 derajat plus minus theta atau 270 derajat plus minus theta, maka sin akan berubah jadi cos berubah menjadi, maksudnya nilai sin akan sama dengan cos, nilai cosnya, jadi sin berubah menjadi cos berubah menjadi sin, dan tan akan sama dengan cos. Kemudian untuk relasi 180 derajat plus minus theta atau 360 derajat plus minus theta, maka nilai sin sama dengan sin, cos sama dengan cos, tan sama dengan tan. Jadi nggak berubah. Tapi untuk yang tadi aku udah bilang, 90 derajat plus minus theta dan 270 derajat plus minus theta, maka sin akan berubah menjadi cos berubah menjadi sin, dan tan akan berubah menjadi cos. Terakhir, ini ada kayak semacam cara cepat supaya kalian bisa ngerjain yang soal kayak kuadran 1, 2, 3, 4, dan lain-lain itu. Jadi yang pertama ini ada sin dalam kurung n dikali 90 tambah theta. Nah, n ini bila n-nya itu nilainya ganjil, misalnya kayak 1, 3, 5, 7, dan teman-temannya, maka sin akan berubah menjadi cos theta. Sementara bila nilai n-nya adalah genap, misalnya 2, 4, 6, 8, dan teman-temannya, maka sin akan tetap menjadi sin. Jadi makanya ini kayak gitu, aku tulis kayak gitu. Nah, hal itu tuh berlaku juga pada cos. Jadi kalau misalnya nilai
N-nya itu ganjil, maka cos akan berubah menjadi sin, dan bila N-nya genap, cos akan tetap menjadi cos. Begitu pula dengan tan. Bila nilai N itu ganjil, maka tan akan berubah menjadi cot, sementara bila nilai N itu genap, maka tan akan tetap menjadi tan. Jadi itu aja yang bisa aku jelasin tentang sudut berelasi. Semoga informasi ini membantu. Terima kasih.